Selamat bertemu kembali Bapa Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di channel Sang Penghujat kali ini, kita telah sampai di episod yang ke-64. Pada tayangan kali ini, kita masih melanjutkan penelaahan kita tentang Kitab Keluaran yang sekarang telah ada di pasal yang ke-20. Seperti biasa, sebelum kami membacakan bagi anda semua ayat-ayatnya, ada baiknya anda menyiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya untuk kenyamanan anda dalam menyaksikan tayangan ini. Kami mulai dari ayat pertama. Ke-10 Firman. Ayat pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di episode ke-64 ini, kita membahas Kitab Keluaran pasal ke-20. Kesemuanya terdiri dari 26 ayat. Oleh LAI diberi subjudul ke-10 firman. Ini merupakan 10 perintah Allah yang berikan kepada Musa untuk diajarkan kepada umat Israel. Kita lihat di ayat pertama hingga ketiga ini adalah perintah larangan dari Tuhan yang pertama, yakni jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan ini. Jadi umat Israel tidak boleh menyembah Tuhan selain Tuhan yang ini, yang namanya kita sendiri tidak tahu, hanya diberi huruf besar semua, TUHAN-nya besar. Namun oleh orang-orang Yahudi konon katanya bahwa nama Tuhan ini adalah YHWH atau biasa disebut Yahweh. Oleh karena begitu sakralnya nama Yahweh ini sehingga diganti oleh orang Israel menjadi Adonai dan lain sebagainya. Ya, hanya oleh LAI diberi nama Akulah Tuhan. Tuhannya dalam huruf besar semua tanpa nama yang jelas. Ini adalah perintah pertama bahwa tidak boleh ada Tuhan selain Allahnya ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di ayat keempat hingga keenam ini adalah larangan Tuhan yang kedua, yakni bahwa manusia tidak diperkenankan membuat patung apapun bentuknya, baik yang di atas langit, di bawah bumi, maupun di dalam air. Dan juga tidak boleh sujud menyembah kepada patung-patung tersebut. Namun, yang kita lihat sekarang, jika larangan ini benar-benar diterapkan, tidak ada patung sama sekali. Tapi ternyata kita tetap melihat banyak patung. Walaupun memang agama-agama lain tersebut juga mengatakan bahwa mereka tidak menyembah patung tersebut. Namun patung itu dibuat hanya sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang memang dikagumi. Nah, ini Anda bisa melihat di kelenteng-kelenteng, di vihara, baik itu ajaran Taoisme, Konghucu maupun Buddhisme. Atau juga kita bisa melihat di pura, gambar-gambar. Kalau kita lihat ajaran Hindu di India itu juga mereka membuat patung. Di Bali pun kita melihat mereka membuat patung. Ya, ini tergantung dari prinsip pengajaran yang diyakini mereka, agama mereka masing-masing. Ini adalah ajaran dari Yahudi. Orang-orang Israel ini umat Yahudi dilarang oleh Tuhannya, oleh Yahwehnya, untuk tidak membuat patung, terlebih-lebih menyembah. Karena Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi ini, orang-orang Israel, ini adalah Tuhan yang pencemburu. Disebutkan di ayat kelima ini. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada
kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi, Yahweh ini adalah Tuhan yang pendendam. Bukan cuma hanya cemburu, tapi juga dia pendendam. Jadi kesalahan satu orang akan dibalaskan hingga keturunan ketiga dan keempat. Oh no! Ini kan sangat kontradiksi dengan apa yang disebutkan di ayat ke-6-nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Berarti ada diskriminasi. Ini sesuatu yang memang harusnya jika kita waras di dalam penalaran, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, di satu sisi dia mempunyai cinta kasih, tapi hanya kepada orang-orang yang nurut kepada dia. Sementara kalau yang tidak nurut, maka akan dibalaskan sakit hatinya kepada keturunan ketiga dan keempat. Bayangkan itu, apakah layak sosok Tuhan semacam ini ikut-ikutan kita menyembahnya? Nah, ini tanda tanya bagi Anda. Padahal kita juga tahu bahwa ada analogi lain mengenai sosok Tuhan. Yakni Tuhan memang maha kasih. Dia mengasihi orang yang baik dan yang jahat. Dia memberi sinar matahari baik kepada orang yang baik, yang menurut kepada dia maupun yang menentang dia. Mataharinya sama, oksigen yang kita hirup sama. Bahkan kita tahu bahwa ketika terjadi pandemi virus COVID, tidak sedikit teolog yang mati oleh karena virus ini. Bahkan orang-orang ateis yang tidak mengikuti protokol kesehatan, mereka sehat-sehat saja. Nah, ini nalar kita diuji habis-habisan mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang konon adalah Alkitab itu sendiri. Apakah nalar kita masih tetap waras? Ataukah memang kita melihat bahwa ini hanyalah kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi? Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di ayat ke-7 ini adalah larangan perintah dari Tuhan terhadap Bani Israel yang ketiga, yakni tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dengan istilah lain, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Dan percayalah perkataan saya ini, bahwa kita tidak akan pernah melanggar perintah Tuhan yang satu ini jika kita mengikuti apa yang ditulis di Alkitab kita. Kita tidak tahu nama Tuhan ini. Siapa nama Tuhan? Tidak ada. Anda bisa cari dari kitab yang pertama, yakni kitab Kejadian hingga Wahyu. Siapakah nama Tuhan Allah orang Israel ini? Tidak disebutkan oleh LAI. Kita tahu sebutan Yahweh itu karena pengajaran dari denominasi Kristen yang lain. Mereka memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yahweh, Yahweh, dengan istilah-istilah yang lain. Tetapi oleh LAI, di Alkitab kita ini sama sekali tidak tertulis nama Tuhan Allah Israel. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menenangkan diri dan kita harus berbangga karena kita tidak akan pernah melanggar perintah yang ketiga ini. Ya karena kita tidak tahu namanya, mau nyebut gimana. Ya, ini adalah lelucon Sri Mulat yang biasa kita terima setiap episodenya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di ayat ke-8 hingga ayat ke-11 ini, merupakan perintah dari Tuhan orang Israel yang keempat, yakni menguduskan hari Sabat. Bagi orang Kristen, sebenarnya hari Sabat ini juga merupakan perdebatan yang seru karena ada denominasi tertentu yang mengatakan bahwa hari Sabat itu sebenarnya adalah hari Sabtu. Tetapi oleh gereja diubah menjadi hari Minggu. Nah, ini mereka mempunyai sanggahan masing-masing. Jika argumentasi yang terjadi pada kekristenan itu begitu membingungkan, bagaimana kita bisa melakukan perintah ini dengan sebenar-benarnya? Apakah yang merupakan hari Sabat itu hari Sabtu, ataukah sebenarnya hari Minggu? Kita juga tidak tahu. Saya sendiri tidak mengikuti sejarah dari gereja awal-awal. Bagaimana saya bisa tahu kejadian sebenarnya? Saya hanya membaca dan hanya memberikan keyakinan apa yang terjadi sekarang ini. Tapi apakah itu merupakan kebenaran? Jelas tidak. Kita hanya memberikan keyakinan kita. Kita hanya ikut-ikutan. Tetapi hal kenyataan sebenarnya kita tidak tahu. Sabat itu hari Sabtu ataukah hari Minggu? Sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Kita beribadah di hari Minggu. Sementara untuk gereja lain mereka ibadah di hari Sabtu karena meyakini bahwa Sabat itu Sabtu. Lantas jika demikian, jika memang hari Sabat adalah hari Sabtu, maka kita ini tidak mengkuduskan hari Sabatnya Tuhan. Bukankah itu juga celaka? Lantas siapa yang membuat kita celaka? Ya, ini harus kita renungkan. Dikatakan di sini bahwa pada hari ketujuh itu kita dilarang melakukan suatu pekerjaan apapun. Ini baik kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita, bahkan pembantu kita, baik laki-laki maupun perempuan. Hewan kita pun harus nganggur. Kalau biasanya hari Minggu mungkin kita mempekerjakan, membajak sawah, atau kita memberi makan kambing domba. Kambing domba kita mungkin kita peras susunya. Pada hari itu, hewan-hewan harus diistirahatkan sama seperti kita. Begitu juga dengan orang asing yang ada di tempat kita, di kediaman kita. Ini mereka harus beristirahat semua. Harus menyantaikan diri. Karena pada hari ketujuh itu juga Tuhan istirahat dari segala pekerjaannya. Ya, ini satu cerita narasi yang dibangun oleh karena kitab Kejadian, di mana Tuhan Allahnya Israel ini menciptakan isi dunia seluruhnya ini 6 hari, dan pada hari ketujuh Tuhan Allah Israel ini berhenti bekerja, mengasuhkan diri, menyantaikan dirinya. Jadi kita pun harus menyontoh apa yang dilakukan oleh si Tuhan ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-12. Ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Di ayat ke-12 ini adalah larangan Tuhan yang kelima yang ditujukan bagi kita, yakni bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita, supaya lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan, yakni di dunia ini. Jadi, jika ada seseorang yang tidak menghormati ayah ibunya, berarti umurnya bisa pendek. Tapi apakah benar demikian? Ternyata larangan ini jika dibalik menjadi ketawaan. Belum tentu orang yang tidak menghormati ayah ibunya akan berusia pendek. Sementara orang yang menghormati, menyayangi orang tuanya, umurnya akan lanjut sampai ratusan tahun. Itu juga tidak benar. Namun, larangan ini, perintah ini untuk menghormati orang tua, ini sebenarnya dilakukan oleh semua agama. Karena memang perintah ini adalah perintah yang baik. Penghormatan kita kepada orang tua kita
akan memberikan contoh suri tauladan bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita untuk menghormati yang lebih tua. Dan implikasinya nanti pada waktu kita sudah jompo pun kita akan tetap disayangi oleh anak cucu kita. Ya inilah hukum sebab akibat. Jadi tanpa satu perintah dari Tuhan semacam ini, agama lain juga melakukan demikian. Jadi ini perintah yang memang universal, bukan milik orang Kristen, bukan milik Bani Israel yang diperintahkan oleh Yahweh-nya. Kita lanjutkan di ayat ke-13. Ayat ke-13. Jangan membunuh. Di ayat ke-13 ini muncul larangan dari Tuhan Allahnya Israel, yakni jangan membunuh. Larangan yang pendek, tegas, namun membingungkan. Ya inilah sekali lagi bahwa perintah dari Tuhan Allahnya Israel ini memang selalu membingungkan bagi kita semua. Jangan membunuh, titik. Tidak ada komanya. Lantas jangan membunuh ini membunuh apa? Apakah hanya membunuh manusia? Apakah membunuh hewan diperbolehkan? Ini tidak jelas. Apakah di dalam peperangan kita juga tidak boleh membunuh? Ini juga tidak jelas. Karena perkataan jangan membunuh, titik. Ini satu larangan yang demikian tegas dari Tuhan Allahnya Israel. Tapi apakah larangan ini dilakukan oleh orang-orang Israel? Nanti Anda akan terkejut oleh cerita-cerita berikutnya. Jelas, ini hanyalah larangan omong kosong yang tidak ada gunanya. Oh no! Maka timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Allahnya Israel memberi perintah larangan yang omong kosong demikian? Ya karena memang Tuhan Allahnya Israel penuh dengan kebohongan. Sebagaimana yang pernah saya ulas, bahwa Tuhan Allahnya Israel adalah sosok Tuhan yang PHP, pemberi harapan palsu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Jangan berzinah. Di ayat ke-14, ini juga merupakan perintah larangan yang tegas dari Tuhan Allahnya Israel yang biasa disebut Yahweh ini. Yakni, jangan berzinah, titik. Jangan berzinah. Apakah ini kaitannya hanya urusan seksual semata antara laki-laki dengan perempuan? Atau bagaimana? Ini juga bisa dikembangkan masing-masing menurut denominasi agama. Dan juga menurut imam-imam atau pendeta-pendeta pada zaman sekarang. Terserah. Ini mau dikembangkan arahnya bagaimana? Karena kata jangan berzinah sendiri, lingkupannya bisa demikian luas. Berzina ini melakukan hubungan seksual. Apakah benar demikian? Inilah yang kemudian ada pengembangan-pengembangan di dalam penalaran manusia dari sejak dahulu hingga sekarang. Karena larangan ini tidak tegas, seakan-akan tegas tapi tidak jelas. Jangan berzina. Ini memberikan konotasi zina adalah hubungan seksual. Lantas hubungan seksual yang bagaimana? Lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya sebagaimana yang sering dikatakan oleh umat muslim, bukan muhrimnya berarti mereka berzina. Kalau muhrim tidak apa-apa, suami istri yang sah mereka tidak berzina. Tetapi jika tidak diikat oleh pernikahan mereka berzina. Ini adalah satu bentuk larangan yang memang sangat membingungkan. Apakah hubungan homoseksual juga termasuk berzina? Jika memang tidak ingin berzina, maka homoseksual harusnya direstui juga. Nah, ini akan menimbulkan kontradiksi yang tidak ada habis-habisnya, hanya ada perdebatan. Karena larangannya hanya tertulis jangan berzina. Lantas, kalau orang-orang gay dan lesbian ingin menuruti perintah ini, maka sudah wajar dan sepantasnya jika gereja merestui mereka jika mereka ada ikatan cinta. Nah, ini akan menyebabkan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, satu lelucon Sri Mulat yang memang sebenarnya tidak lucu. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15.
Jangan mencuri. Di sini, Tuhan Allahnya Israel kembali memberikan larangan yang tegas. Jangan mencuri, titik. Sebagaimana juga larangan sebelumnya, jangan membunuh. Di sini juga tertulis, jangan mencuri, titik. Apapun bendanya, tidak boleh. Jika itu termasuk kategori mencuri. Lantas, jika mencuri hati, apakah itu juga terkena hukuman? Bukankah ada istilah, hatiku telah tercuri oleh dia. Ya, ini hanya sekedar joke, sekedar guyonan, sehingga kita akan memaknai jangan mencuri. Kita jelas-jelas mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan si empunya barang tersebut. Ini disebut mencuri. Tapi apakah benar bahwa larangan ini juga dipatuhi oleh umat Israel? Kita lihat cerita berikutnya. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Ayat ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di ayat ke-16 ini juga merupakan larangan yang tegas dari Tuhan Allahnya Israel. Yakni bahwa kita dilarang untuk mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini merupakan kalimat yang agak membingungkan. Saksi dusta tentang sesama ini bagaimana? Jika kita teliti mengenai kalimat ini lebih ditujukan untuk tindakan memfitnah. Karena kita mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita. Jadi ini adalah pemfitnahan. Kita memfitnah seseorang. Ini yang dilarang oleh Yahweh-nya Israel. Tapi apakah saksi dusta ini merupakan fitnah? Ataukah ini sebenarnya untuk kebohongan? Apakah dengan demikian jika kita dilarang melakukan fitnah, apakah kita boleh berbohong mengenai sesuatu yang lain? Bukan mengenai teman kita. Kalau kita berbohong mengenai teman kita, maka itu fitnah. Dan itu dilarang. Tetapi jika kita berbohong mengenai hal-hal yang lain, apakah itu diperbolehkan? Nah, jika kita menganalisa kalimat ini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah pemfitnahan terhadap sesama kita. Bukan merupakan kebohongan. Jadi tidak ada larangan untuk berbohong jika kita mendasarkan dari ayat ke-16 ini. 아 진짜 빨리 확인해봐야지 답답해 미치겠네 진짜 Kan menjadi tidak karuan. Padahal selama ini saya tahunya bahwa di ayat ini jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu adalah kebohongan. Berarti kita tidak boleh berdusta ataupun berbohong. Tetapi oleh karena ada embel-embel di belakangnya mengenai saksi dusta tentang sesamamu, maka ini berarti satu pemfitnahan. Jadi bukan kebohongan-kebohongan, misalkan seperti Anda datang terlambat di tempat kantor Anda, padahal Anda mungkin telat bangun, tapi Anda ngomong mobil Anda rusak, motor Anda rusak, atau karena sebab lain, di mana Anda melakukan kebohongan. Dan jika dikaitkan dengan larangan ini, maka kebohongan Anda itu bukanlah dosa, sebagaimana yang dilarang oleh Tuhan Allahnya Israel ini di ayat ke-16. Bukankah ini satu hal yang benar-benar sangat rancu dan sangat membingungkan? Karena jelas, jika kita melihat ini, mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ini merupakan kalimat fitnah terhadap sesama kita, bukan kebohongan mengenai hal-hal yang lain. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di ayat ke-17 ini merupakan larangan terakhir dari Tuhan Allahnya Israel, atau yang kita sebut Yahweh itu. Ini merupakan larangan terakhir bahwa kita tidak boleh
mengingini rumah sesamamu. Tidak boleh mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau perempuan atau binatang-binatang yang dimiliki oleh sesama kita. Jadi tidak boleh ada iri untuk ingin milik orang lain. Kita diberi larangan jangan mengingini rumah sesamamu. Tapi apakah boleh kalau kita mengingini mobilnya? Kan bukan rumah. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau perempuan, tapi kita mengingini anaknya. Kan tidak tertulis di sini. Yang tertulis, tidak boleh mengingini lembu atau keledainya. Kalau mengingini yang lain gimana? Ternyata ada tertulis di sini. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berarti kita dilarang untuk mengingini segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh ada iri, tidak boleh kepinginan. Padahal kita tahu, jika kita mempunyai keinginan seperti yang dimiliki orang lain, itu akan memicu semangat kita di dalam bekerja. Karena dengan bekerja yang giat, kita akan dapat memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Katakan rumah. Sekarang kita tidak memiliki rumah, tapi teman kita sudah memiliki rumah. Bukankah ini, dorongan keinginan ini akan membuat kita bersemangat, memacu diri kita untuk bekerja lebih giat di dalam mengumpulkan uang sehingga kita dapat membeli rumah sebagaimana yang dimiliki oleh teman kita. Kemungkinan arti kata mengingini ini adalah memaksa, merampas milik orang lain menjadi milik kita. Kalau tadi kita diberi larangan jangan mencuri, maka di sini lebih ditegaskan untuk kata merampas, merampok. Ini yang dilarang oleh Tuhan Allahnya Israel. Apakah bisa kita lihat larangan ini ditepati dan ditaati oleh umatnya? Kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami. Maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati." Di ayat ke-18 ini oleh LAI diberi subjudul, Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ini sebenarnya hanyalah satu jabaran sambungan dari pasal sebelumnya, yakni di pasal ke-19. Tatkala Tuhan Allahnya Israel ini turun di atas Gunung Sinai, di mana pada saat itu memang ada guru, ada kilat, kemudian sangkakala berbunyi. Dan kita pun tahu, ada perkataan dari Tuhan Allahnya Israel bahwa tatkala sangkakala berbunyi, maka orang Israel baru boleh mendekat. Namun di sini kontradisinya adalah bahwa walaupun sangkakalanya berbunyi, Yahweh-nya ini tetap melarang orang Israel untuk mendekat. Dan sekarang kita disuguhi di ayat ke-18-19 ini, orang Israel menjadi takut dan gemetar sehingga mereka berdiri jauh-jauh. Mereka meminta Musa untuk menjadi juru bicara, wakil dari bangsa Israel untuk bicara dengan Yahweh-nya ini. Ini sesuatu yang memang kontradiksi. Harusnya mereka mendengarkan perkataan Musa bahwa ketika sangkakala berbunyi, mereka sudah boleh mendekat di gunung itu. Meraba gunung pun tidak apa-apa karena sangkakalanya sudah berbunyi. Dan mereka bisa menghadap kepada Tuhannya, tetapi di sini mereka justru takut. Mereka mengatakan, janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ini satu pemikiran yang tolol. Kan harusnya dibuktikan apa benar. Tapi ya siapa yang mau coba-coba dengan nyawanya? Ya kecuali kita orang Kristen yang bodohnya minta ampun. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Ayat ke-20.
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Di ayat ke-20 dan ke-21 ini kembali Musa mengingatkan kepada bangsanya, yakni orang-orang Israel, untuk tidak takut. Karena Tuhan ini hanya ingin mencobai. Oh no! Agar melihat apakah orang-orang Israel ini takut kepada dirinya atau tidak, sehingga tidak melakukan dosa. Ya, pengertian dosa ini adalah larangan terhadap perintah-perintah Tuhan Allahnya. Padahal ya baru diturunkan sekarang ini di pasal ke-20. Tadinya kan belum ada larangan apapun. Ya, inilah kontradiksi ketika penjabaran kita membacanya secara urut, secara kronologis, maka kita tahu bahwa cerita ini tidak karuan, urutannya pun tidak karuan. Padahal kita membacanya secara urut dari pasal yang pertama hingga sekarang. Tapi kita lihat, begitu rancunya cara meletakkan ayat demi ayat kronologi cerita ini. Ya, kita konon harus memberikan otoritas terhadap lembaga Alkitab yang mula-mula telah menyusun cerita ini sehingga dapat kita baca. Tapi ketika kita melihat demikian, kita pun tahu bahwa ini demikian kacaunya narasi-narasi yang dibuat. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Peraturan tentang kebaktian. Ayat ke-22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku aulo perak, juga aulo emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Ayat ke-25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Di ayat ke-22 ini oleh LAI diberi subjudul Peraturan tentang Kebaktian. Dari ayat ke-22 hingga ayat ke-26 ini adalah satu bentuk perintah kepada Musa dan juga bangsanya yakni Israel untuk membuat mezbah persembahan. Ada juga larangan dari Yahweh-nya ini untuk tidak membuat Allah perak, Allah emas. Bagaimana mereka bisa membuat Allah demikian? Wujud Allahnya sendiri bagaimana? Apakah mereka tahu? Yang tahu kan hanya Musa. Karena Bani Israel ini tidak pernah melihat bentuk, wajah maupun rupa dari Yahweh-nya ini. Yang tahu hanya Musa. Kalaupun sampai mereka membuat, ya itu pasti bentuknya hanya rekayasa. Apa yang ada di pikiran orang-orang Israel ini. Karena yang menghadap Tuhan, ini hanya Musa. Yang tahu bentuk wujudnya Tuhan ini, ya hanya Musa. Ini kalau kita mendasarkan apa yang kita tahu ini kepada Alkitab. Apa yang ditulis di cerita ini. Tapi apakah hakikatnya benar demikian? Ya siapa yang tahu? Saya tidak mencoba untuk sok-sok tahu. Sebagaimana para pendeta, para evangelis lainnya. Yang sok yakin. Begitu juga dengan teolog-teolog lain. Seperti ustadz, imam. Mereka berkhotbah. Demikian berkobar-kobar seakan-akan mereka ikut menyaksikan. Bahkan mereka menjadi pelaku sejarahnya. Sesuatu yang sungguh konyol. Dan ini untuk generasi muda, harusnya kalian itu juga menggunakan otak kewarasan kalian, jika memang kalian waras, bahwa ini adalah satu cerita, kalaupun terjadi ini di masa lampau. Apa ya benar demikian, kita juga tidak tahu. Ini hanyalah keyakinan, kita memberikan kepercayaan terhadap cerita-cerita semacam ini. Dan kita tinggal menganalisa apakah cerita ini nalar atau tidak. Di sini, Tuhan memerintahkan di ayat ke-24,
untuk membuat mezbah dari tanah, sehingga nanti ada korban bakaran yang bisa dipersembahkan bagi Tuhan Allahnya Israel ini, baik berupa kambing, lembu, domba-dombanya bisa dikorbankan di atas mezbah sebagai korban bakaran. Namun ada larangan dari Yahweh-nya ini untuk jangan membuat mezbah batu dari pahat. Pahat ini berarti bahwa batunya itu dipahat oleh orang, karena dianggap bahwa ketika dikerjakan dengan beliung, dengan pahat, maka itu melanggar kekudusan. Bentuknya sudah tidak orisinil, sudah ada bentuk tangan manusia. Jadi pertanyaan sekarang, apa iya mezbah-mezbah yang ada itu bentukan dari Tuhannya sendiri sudah berbentuk seperti meja 4 persegi panjang semacam itu, atau bagaimana? Ya, ini sesuatu yang mungkin akan menjadi kekonyolan jika kita melihat kenyataan yang sebenarnya. Dan kita lihat di ayat terakhir, di ayat ke-26, ini ada larangan dari Tuhan untuk tidak naik tangga ke atas mezbahnya, supaya auratnya tidak kelihatan di atasnya. Emang kalau naik di atas itu auratnya bisa kelihatan. Nah, ini menjadi pertanyaan, berarti orang Israel tidak pernah menggunakan celana dalam. Karena memang mereka menggunakannya jubah panjang, sehingga ketika mereka tidak menggunakan celana dalam, naik tangga jelas kelihatan dari bawah auratnya. Ya, ini jadi semacam lelucon Sri Mula juga. Kapankah celana dalam diketemukan dan dibuat pertama kalinya? Jelas kalau di sini tertulis supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Ketika Anda naik tangga, kelihatan dari bawah aurat Anda, berarti Anda tidak memakai celana dalam. Ya, ini satu hal yang lucu, tapi ya inilah kenyataan yang diberikan oleh Alkitab kita ini. Satu narasi cerita yang kadang bikin kita ketawa. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ke-26 ayat dari pasal ke-20 telah kita bahas. Ini merupakan ke-10 perintah Tuhan yang sering disebut juga dasatitah ilahi, 10 perintah Allah yang oleh sebagian besar orang Nasrani ini menjadi hafalan. Tapi saya rasa milenial sekarang tidak hafal sama sekali ke-10 perintah Allah ini. Kalaupun mungkin mereka mencoba memberikan jawaban, apakah 10 perintah Allah? Ya, susunannya pasti tidak karu-karuan. Tidak seperti yang dinarasikan, diliterasikan oleh Alkitab ini sendiri. Semoga apa yang telah saya sebarkan ini dapat Anda terima dengan baik dan Anda dapat renungkan sehingga menambah wawasan Anda. Ada hal-hal yang memang kontradiksi dari apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta maupun evangelis yang pernah Anda dengar. Ya, memang inilah channel Sang Penghujat, channel yang berbeda. Di sini kita diuji kewarasan kita. Apakah benar yang dikhotbahkan selama ini sesuai dengan Alkitab ini sendiri? Ataukah hanya rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh para teolog? Lantas, untuk apa mereka ini melakukan rekayasa tersebut? Ya, ini Anda harus cerdas dan waras tentunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah menyaksikan video kali ini. Dan harapan saya kita dapat bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.